Haleluya, haleluya. Kasih sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Shalom. Salam sukacita buat semua keluarga NDC, semua jemaat Tuhan, seluruh umat Tuhan yang hadir. Dan saya senang dapat berjumpa dengan saudara semua yang haus dan rindu untuk beribadah bersama-sama. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini, amin. Tuhan Yesus hadir dan dia sedang menantikan setiap pujian kita, dia sedang menantikan setiap penyembahan kita. Berapa banyak yang siap beribadah, lambaikan tangan saudara, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Ku rasakan hadir-Mu melingkupi jiwaku dalam kekudusan, kagumku memandang mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Oh. Katakan tempat perlindungan, tempat kekuatan jiwaku dalam kekudusan, kagumku memandang. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari siapkan hatimu, masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari bawa setiap penyembahan yang terbaik hanya kepada Tuhan. Bawa setiap pujian, pengagungan bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian. Layak terima segala pengagungan kami. Hanya Kau Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan, Roh-Mu menghidupkan.
berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Mari sembah Dia, bawa penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Naikkan pujian, naikkan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami ya Tuhan, ini penyembahan kami yang terbaik kami bawa di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bertahtalah atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya hadirat Tuhan melingkupi kami. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada sukacita. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih dahsyat lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Mari jemaat Tuhan dengan iman sama-sama katakan. Amin. Yang siap memuji Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan dong sama-sama sekali lagi. Come on. Come on everybody, clap your hand. Come on, sing this song. Arise, my soul, remember this. He took my sin and He buried it. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Yeah! Oh, I won't boast. No, I won't boast. But in that saved my soul. My soul. All else is lost. The grief of fear has no hold on me. So where, oh there, come on, where is your sin? No longer I who, Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Sing it again. No longer I who, Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Yeah. Semuanya tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Sing all of this for your glory. All of this for your glory. Yes, Lord. All of this for your glory. Sing it out.
Oh, all of this for your glory, Jesus. Oh, all of this for your glory. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. No longer I, Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Yeah. Oh, all of this for your glory, Lord. Oh, all of this for your glory. Oh, all of this for your glory, oh Jesus. Oh, all of this for your glory. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Come on. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersukarasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Hey. Semua katakan, syukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Kawasannya selamanya, kasih setianya. Oh. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersukarasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari seluruh umat Tuhan
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Sekali lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan, bawasannya selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya selamanya. Kasih setianya, bawasannya selamanya. Bawasannya untuk selamanya. Bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Katakan, bersyukurlah. Haleluya. Silakan duduk saudara. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Selamat datang di ibadah NDC. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat ini. Saya percaya Tuhan hadir dan Tuhan pasti menjamah setiap kita yang rindu mencari Dia. Amin. Baik, bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah NDC, ya, selesai ibadah jangan langsung pulang. Saudara bisa menghampiri petugas yang membawa tanda Welcome to NDC. Dan saudara bisa menerima bingkisan atau souvenir dari gereja, ya. Baik saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah kembali dengan baik Tuhan. Kami percaya itu semua karena kemurahan dan karena kebaikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau sepanjang minggu ini bagi kami semua ya Bapak. Bapak, kami siap untuk memberi persembahan. Ajar kami untuk memberi dengan sukacita ya Bapak. Karena kami tahu setiap kami memberi dengan hati yang bersuka, Tuhan akan membalaskan berkali lipat ganda ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberi dan biarlah pemberian ini boleh menjadi berkat bagi gereja dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biar kita semuanya siap memberi, kita katakan amin. Baik, kita sama-sama memberi, siapkan mobile banking atau aplikasi elektronik saudara, scan QR code yang ada di layar ataupun di depan bangku saudara. Apabila saudara kesulitan dengan QR code, bisa menggunakan amplop ya yang sudah disiapkan dan nanti selesai ibadah dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, kita saksikan NDC News. Shalom, welcome to NDC. Saya Natalia Paat, senang dapat menjumpai saudara untuk menyampaikan informasi dan kegiatan yang terdapat dalam NDC News. Hari ini NDC mengadakan Core Campaign di mana kita semua melakukan selebrasi bahwa NDC adalah Core. Penggembalaan dan pemuritan di NDC dilakukan melalui Core. Sebab itu kami mengajak saudara untuk bergabung ke dalam Core. Core adalah komunitas rohani sebagai wadah untuk kita bertumbuh menjadi murid Yesus yang saling mendoakan dan menguatkan. Saudara yang belum tergabung dalam Core dapat mendaftar melalui aplikasi NDC. Gunakanlah aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ibadah Raya Sabtu pukul 11 diadakan di NDC Central Park. Ibadah terbuka bagi jemaat umum. Shalom Jabat NDC, banyak orang hanya fokus mempersiapkan satu hari pernikahan dalam hidupnya, saudara. Tapi dia tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh hari-hari pernikahan yang dia hendak jalani. Oleh karena itulah NDC mempersiapkan hari-hari pernikahan Anda. Bagi saudara yang akan menikah, Anda harus mengikuti 2 kelas. Yang pertama adalah relationship level yang Anda harus ikuti selama 2 bulan. Dan saudara, untuk mengikuti kelas ini, Anda harus bergabung di Core minimal 3 bulan. Dan Anda sudah harus menjadi anggota NDC
dan memiliki nomor anggota. Dan selanjutnya, core leader yang akan mendaftarkan saudara. Dan kelas berikutnya adalah premarital yang akan Anda ikuti selama kurang lebih 1 bulan. Di kelas ini, Anda akan dilengkapi dan dibekali untuk memiliki pernikahan yang berhasil dan kuat. Oleh karena itu, perhatikan dengan sungguh-sungguh setiap jadwal yang ada. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita doakan bersama pembangunan NDC Peak 2 The Cloud. Selain itu, saudara juga dapat mendukung pembangunan NDC Peak 2 melalui transfer ke rekening BCA atau melalui scan kode QR yang tertera di layar. The Cloud akan menjadi tempat pertemuan dan pembinaan hamba-hamba Tuhan se-Indonesia serta menjadi pusat kebangunan rohani yang luar biasa. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama nyanyikan. Yesus, kami puja, kami sembah Kau Raja kami sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, sembah dan puji-Nya, dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji Dia, penuhi tahta-Mu ya Tuhan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kaulah Raja segala raja,
Tuhan, segala Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Oh, sembah dan puji Ruh Hitam. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Sembah. Sembah dan puji Ruh Hitam-Mu Tuhan. Tuhan adalah, sekali lagi katakan, kami sembah Engkau Tuhan. Dan puji Ruh Hitam-Mu. Sembah dan puji Ruh Hitam-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami punya Allah yang tidak minta disembah. Kami punya Allah yang tidak minta untuk disembah. Tapi ketika umatmu menyembah, engkau membiarkannya, bahkan menikmatinya. Dan biarlah engkau Allah yang menjadi audiens satu-satunya dari penyembahan kami siang hari ini. Dan kami percaya engkau bersemayam di atasnya, maka sesuatu yang baik, sesuatu yang dahsyat terjadi atas kami. Ibadah ini akan menjadi ibadah yang luar biasa, karena kami menerima firman yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Maka kuasa firman itu menyembuhkan, memulihkan, dan membawa kami terus naik ke level yang kau inginkan. Dan kami siap untuk menerima engkau yang adalah firman, sama-sama yang siap dengan suara keras. Kita katakan, amin. Puji Tuhan. Sebelum jemaat Tuhan duduk, berikan tepuk tangan untuk worshiper, berikan tepuk tangan untuk musician, berikan tepuk tangan untuk dancer. Hari ini pelayanan mereka sangat luar biasa. Silahkan kembali duduk. Satu kehormatan, saya ada bersama dengan Anda, dan ini adalah kali pertama saya melayani di gedung yang hebat ini, dan satu sukacita bisa menjumpai semua Anda. Karena ini kali pertama, izinkan saya memperkenalkan diri, boleh? Boleh enggak? Oke, nama saya Muhammad Riza Solihin. Saya diminta untuk menolong pelayanan daripada Gereja Bethel Indonesia Sawangan. Dan di sanalah saya melayani Tuhan. Dan di sanalah saya bisa mengekspresikan kasih saya kepada Tuhan. Dan saya mengucap syukur kalau hari ini saya diizinkan ada di tengah-tengah gereja yang hebat ini. Suasananya sungguh berbeda dengan gereja kami, karena gereja kami sangat-sangat sederhana di tengah-tengah orang-orang yang sederhana. Tetapi satu ucapan syukur bisa melayani, karena kebaikan Tuhan tidak ditentukan dengan keadaan kita. Katakan ya, kebaikan Tuhan tidak ditentukan dengan keadaan resesi ekonomi yang katanya akan datang. Kebaikan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya memiliki seorang istri, Elsa, ada di rumah sedang diklat dan dia nggak bisa menemani saya. Dua putri saya, Belle usianya 37 tahun, Keisha usianya 25 tahun. Saya dikaruniai dengan satu menantu yang luar biasa namanya Stephen dengan dua cucu. Kayla usianya 10 tahun, Kenneth usianya 7 tahun. Setelah kebaktian ini jangan panggil saya engkong. Saya ini asli orang Sunda, jadi panggil saya Kang. Oke? Kalau ketemu di coffee shop, panggil saya Kang. Yuk langsung kita buka Alkitab kita. Yuk kita buka kitab suci kita. Saya cukup rasanya menolong Anda hari ini, yaitu sudah mempersiapkan slide yang saya persiapkan. Saya berikan judul tema khotbah untuk hari ini, yaitu adalah gagal finish. Saya berikan judul tema khotbah hari ini, yaitu adalah unfinished. Saudaraku,
gembala, mentor, sahabat, orang tua rohani yang saya gantikan menjadi gembala sidang, Pendeta Suwito Nyoto Raharjo, ayah kandung dari Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, selalu berkata kepada saya bahwa Riza, ingat bahwa hidup kita hari ini sudah ada di depan yang namanya garis finish. Yang setuju dengan saya katakan amin. Suka atau tidak suka 2019 rasanya masih jauh yang namanya garis finish. Masih jauh kalau kita melihat apa yang Yesus katakan mengenai tanda-tanda akhir zaman. Tetapi setelah memasuki tahun 2020, pandemi menghantam, ada percepatan daripada nubuatan Yesus. Bahwa ketika Injil Kerajaan Sorga diberitakan, maka tibalah kesudahannya. Katakan amin. Jadi tanda kedatangan Yesus bukan gempa di mana-mana. Tanda kedatangan Yesus bukan sampar di mana-mana. Tanda kedatangan Yesus bukanlah yang namanya adalah deru perang. Tetapi tanda kedatangan Tuhan, Yesus sendiri berkata, dan Injil Kerajaan Allah diberitakan. Maka tiba kesudahannya. Dan gereja dipaksa dan terpaksa. Saudaraku, relay melalui online, melalui internet, melalui semua digital platform. Sepakat nggak dengan saya hari ini Injil Kerajaan Allah diberitakan? Setuju dengan saya? Saudaraku, ini bukan akhir zaman. Saya memberanikan diri berkata, akhirnya akhir zaman. Kunon cicing wae itu. Setuju nggak dengan saya? Ini bukan akhir zaman, ini akhirnya akhir zaman. So 2019 dan Injil Kerajaan Allah diberitakan, kok rasanya nggak ada penginjil yang diberitakan, bahkan dua kata membungkam gereja, yaitu kata penistaan dan kata kristenisasi. Kok bisa Injil Kerajaan Allah diberitakan? Tetapi oleh karena COVID, setuju dengan saya, sejauh internet ada, Injil Kerajaan Allah, firman Allah diberitakan sampai ujung-ujung bumi. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangannya fales. Berikan tepuk tangan yang lebih baik. Dan saudaraku, saya pelajari dari Bilangan pasal yang ke-20. Ternyata ada seseorang yang begitu lembut hatinya dan tidak ada seseorang disebutkan oleh firman Tuhan yang selembut hati Musa. Tapi nggak tahu dia pagi hari itu bad mood. Dan mendapati dia marah luar biasa kepada bangsa yang dia bawa sekian puluh tahun menuju garis finish, yaitu adalah tanah perjanjian. Tapi semua kita mengerti secara fisik Musa tidak sampai ke tanah perjanjian, tapi secara rohani, setuju dengan saya, ketika Yesus dimuliakan yang di sebelahnya adalah Musa dan Elia. Setuju? Secara fisik, saudaraku, ya benar, dia gagal finish. Tapi secara rohani, bagaimanapun juga, ketika Yesus dimuliakan, Petrus berkata, betapa bahagianya kami di tempat ini. Dan dilihatnya kemah daripada Musa dan Elia. Saudaraku, secara fisik, ya benar, gagal finish. Yuk kita lihat. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Dari catatan satu ayat ini perlihatkan slide berikut ini, disrespect itu membuat kita tidak akan pernah finishing well. Oleh karena tidak hormat, katakan bersama dengan saya, tidak hormat. Karena analisa teks Alkitabnya sederhana, bukan karena marah, tetapi dia tidak lagi hormat kepada kekudusan Tuhan. Dia tidak lagi menghormati kehadiran Allah, maka terjadi oleh karena disrespect, maka Musa unfinished. Maka Musa tidak sampai ke garis akhir. Oleh karena satu kata, tidak hormat. Sepakat nggak dengan saya? Kalau kita tidak lagi menghormati perkawinan, kita tidak akan pernah sampai garis akhir. Setuju? Ketika kita tidak lagi hormat kepada pekerjaan, pasti tidak akan pernah sukses. Kita tidak lagi respect kepada teman-teman sepelayanan kita. Saudaraku, pelayanan akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Kita tidak lagi respect akan gereja. Saudaraku, pastinya kita akan gagal
menggenapi rencana Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Oleh karena satu kata, tidak hormat. Saudaraku, kehormatan itu sesuatu menjadi yang penting karena banyak orang gagal finish cuman karena disrespect. Perhatikan slide berikut ini, bahwa sikap nyata dari menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, ini penting. Sikap hati kita ketika kita berkata saya menghormati Allah, sikap nyatanya adalah bagaimana ketika kita bersikap kepada yang kelihatan. Katakan ya. Enggak bisa kita menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kita tidak menghormati yang kelihatan. Dimulai dari yang kelihatan dulu. Ketika kita menghormati institusi perkawinan, keluarga, teman sepelayanan, komunitas, maka apa yang terjadi? Maka pada ujungnya dan pada akhirnya kita bisa menghormati yang tidak kelihatan. Dan saya tahu persis itu dimulai dari keluarga. Maka saudaraku, perhatikan slide berikut ini. Saya memberanikan diri bahwa rasa hormat itu harus dimulai dari keluarga, baru ke komunitas, baru ke pekerjaan, baru ke pelayanan, dan ujungnya kepada yang tidak kelihatan. Tuhan, katakan ya. Pasti dari institusi yang terkecil terlebih dahulu. Dan saudaraku, saya sangat diberkati dengan satu kata di hari terakhir, yaitu kuno. Katakan bersama dengan saya, kuno. Saudaraku, rasa hormat yang dibangun di tengah-tengah keluarga rasanya kuno di hari terakhir. Tetapi saya mendapati beberapa hal kita harus kembali kepada hal-hal yang kuno. Katakan ya. Siapa yang setuju dengan saya? Alkitab kita kuno. Kuno cicing wae. Siapa yang setuju dengan saya? Komsel itu kuno. Iya, tapi penting. Katakan amin. Doa itu kuno. Tapi ada satu kata dalam konteks tidak hormat, yaitu adalah tata krama, budi pekerti. Dan saya tahu persis bahwa itu harus dimulai dari keluarga. Dari yang kelihatan dulu kita punya rasa hormat, ada tata krama ilahi, ada budi pekerti ilahi. Maka kita akan membawa itu kepada komunitas, kepada pekerjaan, kepada pelayanan, dan ujungnya adalah kepada Allah. Dan saudara, saya cukup khawatir sebetulnya dengan tata krama, rasa hormat yang ada di tengah-tengah keluarga di hari terakhir. Maka saya pastikan dan saya paksa 2 cucu saya, 2 anak saya untuk dari keluarga yang kelihatan ada rasa hormat. Karena menurut saya ini hal yang hilang. Beberapa malam yang lalu, Kayla sedang ada di rumah, cucu saya berusia 10 tahun. Dan apa yang terjadi ketika dia di meja makan, saya di depannya, kita ngobrol, tapi tiba-tiba Kayla berjibaku dengan handphonenya, padahal anak 10 tahun kelas 4 SD. Dan saya berkata, Kayla kamu lagi apa? Iya Granky, ini aku lagi ngebalesin WA temanku tanya sesuatu. Dan dia dengan cepatnya balas dan terus terang saya langsung sakit hati. Kenapa? Karena kalau saya WA dan saya lihat dia online, jawabnya 2 hari. Gitu saudara. Udah tahu online. Jawabnya 2 hari, sama temannya cepet. Sepakat gak dengan saya? Sering kali rasa hormat itu hilang dalam keluarga. Dan itu harus diingatkan. Katakan amin. Dan ketika saya beranjak, berdiri, dan saya ingin lihat mereka sedang chat apa. Maaf, ini bukan bahasa yang pantas, tapi itu bahasa yang saya lihat, yaitu satu dengan yang lain. Yaitu temannya, saudaraku panggil Kayla, maaf, dengan kata jing. Dan maaf, saya minta maaf. Dan ternyata setelah saya cek, ternyata anak-anak kita bahasa memanggil nyet, nyir, anjing itu biasa. Dan saya langsung marah sama Kayla. Kayla jangan sekali-kali ya kamu bales orang itu dengan kata nying. Oh enggak Granky, itu bukan anjing. Tetapi itu kan plesetan. Dari jelas-jelas itu nying, itu adalah anjing, itu adalah jir, itu adalah nyet.
Dan setelah aku bilang sama Kela cucuku, Kela jangan pernah balas langsung dia. Langsung counter bahwa jangan sekali-kali kamu panggil aku lagi Njing. Kenapa? Karena saya begitu marah besar, karena saya berdoa untuk namanya dia dan saya tidak ingin namanya diganti Njing. Saya ini praktisi olahraga. Jadi dari waktu-waktu saya selalu ada di gym center. Dan saya sangat terganggu gitu ya. Satu dengan yang lain tuh panggil Jing, nyet, nying, anying. Saudaraku maaf, yang sama kelihatan saja tidak lagi hormat. Apalagi dengan yang tidak kelihatan. Bisa ngerti konteks khotbahnya? Dan menurut saya itu harus diajarkan di keluarga. Itu tata krama yang kuno, itu harus diajarkan di tengah-tengah keluarga kita. Karena saya tahu persis, karena kita mulai rasa hormat di tengah-tengah keluarga, kita akan memuliakan nama Tuhan dan kita pasti tidak akan pernah gagal finish. Katakan amin. Nah perhatikan Keluaran pasal yang ke-20. Perhatikan Keluaran pasal 20. Keluaran pasal yang ke-20 ini adalah 10 perintah Tuhan. Taurat Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa salah satu daripada perintah itu, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Sepakat gak dengan saya? Kita ingin lanjut umur, kita ingin lanjut usia. Tetapi Keluaran pasal yang ke-90 agak mengganggu saya sebetulnya. Kenapa? Karena Mazmur 90 bilangnya begini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tapi di dalam nama Yesus tidak berlaku untuk Anda dan saya. Katakan amin. Tolong katakan amin. Kenapa saudaraku? Karena yang berlaku untuk Anda dan saya setelah Yesus wafat, yaitu Efesus 6. Efesus 6 berkata, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-6, 2, 3, ya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Maaf, Mazmur 90 tidak berlaku untuk kita karena itu perjanjian lama. Tapi oleh karena kematian Kristus, apa yang terjadi? Masa lanjut usia kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Bukan lagi penderitaan, bukan lagi kesukaan. Arek naon bener teh kolot tapi hese. Nah kumaha tuh geus kolot tapi cingket lempang teu bisa, ieu teu bisa, itu teu bisa. Katakan bersama saya. Gitu terbisa, kieu teu bisa. Maaf, itu bukan bahasa roh, nggak perlu ditafsirkan. Saudaraku, itu bahasa Ibrani kuno. Ya ngapain tua tetapi lanjut umur tapi menderita. Lanjut umur tetapi kesukaran. Sepakat nggak dengan saya? Oleh karena kematian Kristus. Maka ketika kita menghormati orang yang di dalam rumah kita, apa yang terjadi? Sesuatu yang besar, lanjut usia dan berbahagia. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang lebih pantas bagi Tuhan kita. Saudaraku, saya menikahi Elsa. Elsa ketika ketemu dengan saya, benci pada pemandangan pertama. Sedangkan saya ketemu dengan Elsa, cinta pada pandangan pertama. Kenapa? Ya kami ini sama-sama campuran, walaupun kandungan berbeda. Ketika saya lihat Elsa gelis pisan, ngaburunya herang, nu singgah itu di kampung teh. Karena apa? Ayahnya Jerman, Chinese, ibunya Belanda, Prancis, Portugis. Saya juga campuran. Ayah saya Garut dicampur Tasikmalaya, ibu saya Ciwidey. Saudaraku, Anda kurang cinta kearifan lokal. Dan apa yang terjadi? Saya ini ya dididik oleh kesundaan dengan kesederhanaan kearifan lokal. Tapi ketika saya pacaran dengan Elsa, dengan begitu banyak campuran kandungan, ada Prancisnya, ada Belandanya, ada Portugisnya. So ketika saya pacaran, ketika saya masuk begitu langsung disikut. Bilang selamat pagi, gitu. Bilang sama mama selamat malam,
gitu, saudaraku. Bilang sama orang yang di rumah, shalom. Saya nggak pernah diajarin. Saudaraku, orang kampung asupnya asup, kan jero ka imah bener tuh. Itu kudu ngomong nanaon, pokoknya nama nges nepi, tak gitu. Tenang, saya akan terjemahkan. Pokoknya gue udah nyampe gitu kan. Nggak perlu selamat pagi, selamat malam. Dan saudaraku, ketika saya masuk di keluarga Elsa, saya agak kikuk. Harus cium pipi kiri, pipi kanan. Rek naon, atau pipi kiri, pipi kanan teh. Saudaraku, punten di budaya kami nggak harus yang namanya cipika. Tetapi Elsa berkata, kamu harus hormat sama orang tua. Tetapi dan saya berpikir ternyata banyak hal yang kuno dalam keluarga hari ini hilang. Dan siapa yang sepakat dengan saya, kita senang dengan kata baru, kita senang dengan kata modern, kita senang dengan kata update, kita senang dengan kata yang namanya kekinian. Tetapi maaf, yang kuno juga penting. Karena ternyata menghormati Tuhan, saudaraku, aplikasinya sederhana, kita harus menghormati yang terkecil dulu, orang tua kita. Dan saya miris gitu melihat teman-teman youth di gereja kami begitu ya. Ketika kami berdiri gitu, itu anak-anaknya ngaliwat sehingga orang tiang listrik gitu. Nggak ada sopan. Ngaliwat gitu. Itu jelema saha. Ya kita nggak gila hormat, tapi sepakat nggak dengan saya. Itu harus menjadi sebuah sikap, katakan ya. Rasanya saudaraku ada satu slide, punten diperlihatkan bahwa hormat adalah sikap hati dalam menghargai. Ya benar di dalam menghargai itu ada kata harga. Ini bukan persoalan dia lebih kaya, lebih pintar, lebih tua. Ini adalah sikap hati, tolong katakan amin. Ini harus menjadi sebuah karakter dalam keluarga. Menjadi karakter di dalam pelayanan, saling tata krama, sopan beretika. Karena ini persoalan sederhana tetapi menurut saya hilang di tengah-tengah gereja. Ini doa saya. Kita kembali pada tata krama ilahi. Kenapa? Yuk kita lihat ayat penting. Roma 12 ayat yang ke-10 sama-sama kita baca. Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah, belum semua. 2-3 ya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tolong lihat tangan saya, yang sudah lihat katakan ya. Belum semua, yang sudah lihat katakan ya. Anda dari tadi lihat ke bawah terus, apakah saya pakai kaos kaki atau tidak. Tenanglah, saya pakai kaos kaki. Tolong lihat. Tolong lihat. Saudaraku, perintah ada 10. Katakan ya. Dan saudaraku, yang namanya orang Yahudi saking kreatifnya extend jadi 318. Jadi sekarang saudaraku, yang namanya hukum Taurat berlaku 318. Di hari Sabat saja berlaku 38 larangan. Maka 38 orang yang lumpuh di Bethesda itu figuratif. 38 larangan yang melumpuhkan orang Yahudi. Saudaraku, dari 10 jadi berapa? Dari 318, siapa yang sudah dengan saya? Saudaraku, oleh Yesus tinggal 2. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bukan menghilangkan hukum Taurat. Hukum moralnya tetap kita harus lakukan. Katakan ya. Hukum moralnya tetap harus kita lakukan. Tapi dari 10 jadi 318. Dari 318 Yesus berkata tinggal 2. Kasihilah. Dan bentuk mengasihi adalah kembali ayat tadi. Yaitu menghormati. Katakan amin. Jadi bentuk daripada mengasihi itu adalah yang menghormati. Sorry, tiba-tiba ini muncul di kepala saya. Ada seorang hamba Tuhan beberapa minggu yang lalu telepon saya. Kang, sekarang ada daftar beredar di tengah-tengah gereja. Bahwa daftar-daftar pendeta, pemusik, penyembah yang LGBTQ. Jadi beredar nih. Nama-namanya jelas. Dan teman saya ini bilang begini. Kang tahu nggak? Nama kita ada. Waduh. Terus aku tuh bilang gini, klasifikasinya apa? Teman saya itu bilang begini, makanya Kang, kalau ke gereja pakai kaos kaki, katanya begitu, saudara kan. Jadi klasifikasinya karena nggak pakai kaos kaki, jadi itu dibilang homo. Percaya gua pakai kaos kaki.
Iya gak sih? Tapi kan gak mungkin pakai kaos kaki bola. Kalau ukurannya itu, dan itu saudaraku rumorsnya nyebar kemana-mana. Beberapa waktu yang 1 bulan yang lalu saya berkhotbah di satu kota, di luar kota loh, bukan di Jakarta. Pengurusnya berkata di kebaktian ke-1 Kang, tadi ada jemaat jam 5 subuh. WA ke pengurus gereja, maaf hari ini saya tidak bisa datang ke gereja karena yang khotbah terjadwal pendeta Muhammad kita solihin homo. Cenah gitu bayangkan, pira oge teu make kos kaki. Saudara menurut saya itu rasa hormat yang hilang, iya gak sih? Setuju gak dengan saya? Kalau rasa hormat hilang, cenderung nantinya menghakimi. Maka saya bisa mengerti, kenapa orang bisa gagal finish karena tidak hormat. Karena urusannya panjang ternyata. Nah perhatikan kembali, bahwa hormat adalah sikap hati dalam menghargai, dalam harga pasti ada yang namanya angka, pasti ada yang namanya nilai. Dan siapa yang sudah dengan saya, angka yang diberikan kepada seseorang itu menjadi dasar kita menghormati. Lihat tangan saya, yang sudah lihat katakan ya. Belum semua. Let's say, pakai skala 1 sampai dengan 10. Siapa yang sudah dengan saya, kalau kita berikan angka kepada seseorang 10, pasti kita menghormati. Betul ya? Kalau kita kasih kepada orang itu angka 5, setuju nggak dengan saya? Kadang-kadang hormat, kadang-kadang kagak. Iya dong. Karena rasa menghormati itu lahir dari kata menghargai. Namanya harga itu pasti ada nilai. Di dalam nilai pasti ada angka, iya nggak sih? Dan kalau kita berikan kepada seseorang angka 1, sorry, kita pengen lihat aja enggak, walaupun kenal. Karena kita memang berikan kepada angka orang itu 1. Ketika Anda menganggap orang itu 1, panggil nyet lah, nying lah, anjing lah, jir lah, teing naon deui. Dan saudara kita bisa berkata semau kita tanpa rasa menghormati. Ini doa saya. Ketika kita bersikap kita memberikan angka 10. Setuju enggak dengan saya? Kalau kita berikan angka yang tertinggi, kita pasti bisa juga berikan angka yang tertinggi untuk Tuhan. Tapi maaf, kebanyakan orang di gereja memberikan angka seringkali cuma 5. Kenapa? Sebutuhnya. Buktinya apa? Datang ke gereja terlambat. Setuju dengan saya? Itu bukan sikap hormat. Cicing wae. Siapa yang sudah dengan saya? Saudara aku sambil dengerin khotbah scrolling TikTok. Itu bukan hormat. Melayani di mimbar luar biasa, melayani sampai ketika duduk apa yang terjadi langsung buka WA. Setuju nggak dengan saya? Itu tidak menghormati. Sederhana kok. Tapi oleh karena tidak menghormati, kita tidak menempatkan angka yang tertinggi, apa yang terjadi? Kita bisa gagal fokus. Siapa yang diberkati dengan dancer kita hari ini? Yang diberkati? Oke, oleh karena diberkati, 3 teman dancer maju ke depan. Kau, kenapa buka? Ayo yang pria-pria saja. Bapak pria? Kan pria, ayo maju. Saya minta tolong, ya. Ya pemusik, ya singer 1. Oke, good. Yuk semuanya di sini. Kang nama? Rudy, oke. Udah mandi? Udah. Sorry Kang, nami? Valen. Sami? Hijede? Aldo. Eta nu hijede cicing wae, ka dieu jeragan. Nah. Oke. Go. Oke. Nama? Ferry. Ferry kamu di sini. Oke. Kamu di sini. Aldo di sini. Kamu di sini. Oke. Perhatikan. Kepada Rudy, saya berikan angka 10. Perhatikan slide-nya. Angka 10. Bukan saja nilai tertinggi dalam menghormati, tetapi di dalamnya ada perhatian, kepedulian dan kasih. Perhatikan kepada Rudy yang saya berikan angka 10. Siapa yang sudah dengan saya? Pasti hormat. Bukan hanya hormat. Ketika ketemu, Ruth, gimana kabar?
Udah punya istri? Belum. Pacar berapa? Satu doang. Kapan nikah? Tahun depan. Cepat ya. Nanti Yesus keburu datang. Setuju nggak dengan saya kepada yang berikan angka 10? Bukan hanya kita hormati, tapi kita juga pedulikan. Bisa ngerti? Nah, seberapa sekarang Anda memberikan angka itu kepada keluarga saja? Teman sepelayanan saja? Berapa? Kepada Tuhan. Itu menjadi refleksi kita. Saya berdoa agar semua kita tidak gagal finish. Katakan amin. Kepada yang memberikan angka 5. Coba diperlihatkan angka 5 slide-nya. Menghormati berdasarkan suasana, keadaan, kebutuhan. Kadang-kadang suka-suka dan mudi. Katakan dia. Kalau ada butuhnya kita hormat. Enggak ada butuhnya, kita enggak hormati. Ketika kita ada butuhnya, kita salamin. Tapi apakah ditanya kabarnya? Belum tentu. Kenapa? Karena hanya memberikan angka 5. Bisa ngerti ilustrasinya? Nah sekarang kepada angka 1. Acuh, tidak sopan, bahkan tidak berakhlak. Ningali ge embung. Hah? Mun papanggih saudaraku, naon. Saha. Dianggap kayak tiang listrik aja. Dianggap kayak tiang aja. Boro-boro hormat, nggak bakal apalagi ditanya apa kabar. Tapi ada lagi yang keempat. Bisa diperlihatkan yang keempat? Minus. Hah? Saudaraku, dia ada nih. Kalau bisa kita muter jauh gitu kan. Ningali kita embung atuh. Dan sepakat dengan saya, rasa menghormati datang dari kata menghargai. Menghargai ada harganya, ada nilainya, ada angkanya. Nah seberapa sekarang Anda memberikan kepada Tuhan? Saudaraku, kita bangkit berdiri. Dan kita hari ini sama-sama rame-rame introspeksi bagaimana kita harus bersikap. Thank you guys. Thank you guys. Dengan mata yang terpejam, kepala yang tertunduk, kita pujikan lagu ini. Saya berharap pesan Tuhan menolong kita. Saya berharap kita kembali kepada hal yang kuno, tetapi ternyata yang kuno itu penting. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, dengan mata terpejam, kita angkat tangan kanan tinggi. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Angkat tangan kanan tinggi. Indah tiada taranya, Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jemaat saja, ku kagum.
Dengan mata yang terpejam, kepala yang tertunduk, saudara berkata di hadapan Tuhan, ya seringkali kami salah memberikan angka kepada yang terlihat, bahkan orang tua kami, bahkan keluarga kami, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kami. Kami menaruhkan angka tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tapi biarlah hari ini kami belajar. Karena Tuhan Yesus memberikan angka yang tertinggi untuk hidup kami. Tuhan Yesus memberikan angka yang puncak untuk hidup kami. Tuhan Yesus memberikan angka yang terbesar untuk hidup kami. Bukan karena kami benar, bukan karena kami suci, tapi Engkau sungguh mengasihi kami karena kami berharga di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan. Ketika Tuhan yang menghargai kami luar biasa, Tuhan yang menghormati kami luar biasa, Tuhan yang mengasihi kami luar biasa. Tapi kami mengasihi orang-orang di sekitar kami sesuai dengan keadaan dan kondisi. Tapi Anda berkata di hadapan Tuhan hari ini, sebagaimana Tuhan memberikan angka tertinggi, maka aku mau berikan angka yang tertinggi kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Anda yang berkata demikian, angkat tangan kanan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mungkin itu orang tuamu kah, bahkan orang yang kau benci sekalipun. Bahkan orang yang kau merugikan engkau sekalipun. Aku berdoa, pulih hatimu. Sembuhkan kami. Jauhkan dari kepahitan. Jauhkan Tuhan dari rasa pahit. Tidak lagi menghormati perkawinan, tidak lagi menghormati keluarga, tidak lagi menghormati sahabat. Karena kami tahu orang yang paling menyakiti adalah orang yang terdekat dengan kami. Tapi kami biarlah hari ini belajar karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Karena Tuhan yang terlebih dahulu menghormati hidup kami. Maka selayaknya lah kami mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Anda yang berkata demikian, angkat tangan kanan tinggi. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Dan semua kami yang diperbaharui, semua kami yang dipulihkan, semua kami yang disembuhkan. Kami mau kembali kepada hal yang sangat kuno, yaitu menghormati satu dengan yang lain. Dan saudara yang berkata demikian, angkat tangan kanan tinggi. Dan Anda yang angkat tangan tinggi, kembali pujikan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan berbicara kepada kami. Semua ada maksud Tuhan yang indah. Untuk itu kami bukan sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Terima kasih buat Pastor Richard Solihin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara diberkati hari ini? Amin. Coba berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Ya. Baik saudara-saudara, kalau saudara-saudara membutuhkan dukungan doa secara langsung selesai ibadah ini, temuin petugas kami yang ada di depan yang mengangkat need prayer. Nanti saudara akan dilayani. Kalau saudara tidak sempat, saudara bisa ketik di layar kiri kanan ada scan QR yang saudara bisa ketik permohonan doa saudara dan nanti itu masuk ke call center langsung doakan dibagikan kepada seluruh pendoa yang ada di NDC. Ya, dan pastikan saudara akan senantiasa selalu dijaga diberkati oleh Tuhan. Kemudian tetap kami mengajak semua jemaat untuk mengikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.00 di YouTube channel NDC Ministry. Dan pastikan juga melalui siaran ini
saudara diberkati oleh Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah ini, mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, bukan satu kebetulan kami berada dalam ibadah ini. Tuhan sedang berada di tengah-tengah kami. Di dalam ibadah ini ada hadirat Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang Engkau lewatkan. Setiap kami sudah diberkati melalui ibadah ini. Dan kami percaya kehadiran kami di ibadah ini akan menyatakan di mana kami akan senantiasa selalu hidup, di mana kami menghormati Tuhan. Kami tidak mau gagal dalam hidup ini, sampai finish kami akan tetap setia kepada Tuhan. Untuk itu yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Masalah apapun yang kami alami, kami hanya mau serahkan kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang mengambil alih semua. Kami cukup melakukan bagian kami, dan bagian Tuhan akan senantiasa selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Untuk itu setiap kami Tuhan, sepekan ke depan juga apapun yang kami kerjakan, ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam bisnis kami, keluarga kami. Ada hadirat dan pertolongan Tuhan senantiasa selalu turun untuk memberkati setiap umat-umat-Mu. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah. Kami akan meninggalkan tempat ini dan kami siapkan membuka hati untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah biar anugerah dan berkat, kasih, sukacita, damai, sejahtera Allah yang berlimpah-limpah turun dari Bapa Surgawi melalui cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai, memimpin, merawat, memelihara hidup kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua.